Apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu adalah itu. Tolong bantu aku. Dia, Apa yang terjadi? beberapa orang mengikutiku. Tolong selamatkan saya. Siapa yang mengikutimu? Kemana kamu pergi? Maksudku, kemana kamu akan pergi pada malam hari? Katakan padaku, aku akan menjatuhkanmu. Ayolah, kamu bisa percaya padaku. Datang. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu saya apa masalahnya? Maksudku, siapa yang mengikutimu? Sudah kubilang tidak ada siapa-siapa. Oke. Beritahu aku di mana aku harus mengantarmu. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu di mana rumahnya. Rumahku. Rumahku tidak ada di sini. Saya tidak mengerti. Tinggalkan saja aku di sini. Tapi ini adalah tempat yang terpencil. Tolong beritahu saya mungkin dapat membantu Anda. Tidak ada yang bisa membantuku. Baiklah. Saya akan membawa Anda ke kantor polisi, mereka mungkin membantu Anda. Tidak. Aku tidak ingin pergi ke kantor polisi. Lihat apakah kamu benar-benar ingin membantuku. Bawa aku ke tempat di mana aku bisa menghabiskan malam ini. Saya akan membuat beberapa pengaturan besok pagi. Kemana kamu membawaku? Ini rumah saya. Kamu mempunyai rumah yang besar. Maukah kamu tetap berdiri di sini? Masuklah. Atau, di mana kamu? Pernahkah kamu melihat waktu? Sebenarnya aku. Dan, siapa dia? Dia adalah seorang teman. Dia adalah teman saya. Teman, pada saat ini, Sebenarnya dia akan tinggal di sini malam ini. Ayo aku tunjukkan kamar tamunya. Apakah kamu melihat Mama? ya, aku melihat. Kenapa kamu berdiri di sana? Masuklah ke dalam. Ini ruang tamu kami. Saya. Bagaimana aku bisa tinggal di sini? Kenapa kamu tidak bisa hidup? Tidak. Maksudku mengatakan itu. Aku bahkan tidak mengenalmu. Tidak ada masalah, nama saya Muhammad Ali. Ini adalah rumah saya. Saya telah menyelesaikan master dan saya belum menikah sampai sekarang. Menurut saya, cukup perkenalan untuk saat ini. Atau apakah Anda ingin mengetahui hal lain? Lihat, kamu tidak perlu khawatir dan pergilah. Tidur tanpa khawatir. Kita akan bicara besok pagi.
datang. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Vicky itu telah menipuku. Sekarang bagaimana aku akan menjadi seorang aktor? Saya tidak kenal siapapun di sini. Dan Ali. Berapa banyak kebenaran yang dia katakan dan berapa banyak kebohongan? Tidak ada yang membawa orang tak dikenal ke rumahnya. Dia terlalu pintar atau terlalu bodoh. Sekarang apapun ini, empuk sekali di tempat tidur. Dan aku juga mengantuk. Ini sangat cantik. Sama seperti mimpiku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang telah kau lakukan? Gadis buta huruf yang bodoh. Apakah kamu tidak punya sopan santun kemanapun kamu berkeliaran? Sebenarnya, saya benar-benar sangat lapar. Tante. Bagaimana kabarmu berbicara dengannya? Dia adalah tamu kita. Tamu. Saya kenal tamu tak diundang ini. Dari mana kamu membawanya? Bibi, perilaku apa ini? Dia pasti sangat terluka. Dia pasti sangat terluka. Kamu sangat mengkhawatirkannya. Dan aku juga terluka. Apakah kamu peduli tentang itu? Oke. Karena aku bukan ibumu. Kamu hanya menganggapku bibi. Dan kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Demi seorang gadis aneh. Kita bahkan tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya. Aku sudah memberitahumu bahwa dia adalah temanku. Ali tidak berbohong. Pernahkah kamu melihat kondisinya? Dia sama sekali tidak terlihat seperti teman Ali Kasmi. Dia tampaknya milik keluarga kelas 3. Kami tidak memelihara gadis seperti itu bahkan sebagai pelayan di rumah kami. Apakah kamu sudah cukup berbicara? Ada yang lain? Atau apa yang telah terjadi padamu? Kamu belum pernah berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Untuk seorang gadis yang tidak tahu apa-apa, kamu akan berbicara kepadaku dengan nada seperti itu. Apapun yang aku katakan padamu, itu demi kebaikanmu sendiri. Dan Anda salah paham terhadap saya. Maafkan aku jika aku telah menyakitimu. Saya akan berhati-hati lain kali.
Tapi untuk saat ini dia adalah tanggung jawabku. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Kecuali aku menyiapkan tempat berlindung lain untuknya. Dia adalah tamu kita, jagalah dia. Dia belum makan apapun. Aku harus memberinya makanan. Kemana kamu pergi? Kesehatanmu sudah tidak baik. Hari ini juri harus memberikan keputusan. Dan mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada Abdul Qadir? Bukan salah kami dalam hal ini. Kamu harus memintanya. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Dia belum siap mendengarkan apapun yang saya katakan. Bagaimana jika juri memberikan keputusan yang merugikan kita? Tuhan tolong kami. Mohon ampunilah kami. Mohon ampunilah kami. Lakuan Bibi. Aku juga membawakan makanan untukmu di malam hari. Tapi aku yakin kamu sedang tidur. Kamu tidak bisa membuka pintu. Sehat. Kamu sarapan, cuacanya semakin dingin. Aku tidak ingin sarapan. Mengapa? Aku sudah bilang. Akan aku jelaskan pada Bibi, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. Karena aku berangkat dari sini. Tapi kamu bilang kamu tidak punya keluarga di kota ini. Ya, tapi aku tidak ingin tinggal di sini. Anda membuat saya diterima di tempat di mana perempuan pekerja tinggal. Saya mendengar tentang tempat ini, saya tidak tahu. Disebut apakah itu? Tempat bagi perempuan pekerja. Maksudmu asrama wanita pekerja? Ya, tempat itu. Tetapi, apa masalah yang terjadi di sini? Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Pertama-tama, berapa lama saya akan tinggal di sini. Dan kedua, saya datang ke kota ini dengan suatu tujuan. Setiap momenku di sini sangat berharga. Dengarkan Ustadz, apakah ini akan terjadi di desa kami dan di rumah kita, dan di rumah orang sepertimu? Lalu bagaimana rumah kita akan terlindungi? Juri telah memutuskan bahwa ulama Abdul Majid, dia telah mengambil pinjaman 15 lak dari Abdul Qadir. Sebagai imbalan atas pinjaman tersebut. Sebagai imbalan atas pinjaman yang dia nikahi dengan putrinya, Abdul Qadir. Namun kini putrinya telah kabur dari rumah. Dan Abdul Majid tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Itulah sebabnya juri telah memutuskan, semua tanah dan rumah Abdul Majid itu harus diberikan kepada Abdul Qadir. Jadi dia disuruh meninggalkan desa ini hari ini. Belas kasihan. Tolong kasihanilah aku. Tolong kasihanilah aku. Kemana saya akan pergi? Kemana saya akan pergi?
Tujuan? Tujuan apa? Kenapa aku harus memberitahumu? Baiklah. Jangan beritahu aku, tapi setidaknya lakukan sarapan ini. Tunggu. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Haruskah aku membicarakannya? Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Anda? Apakah kamu kenal produsernya? Produsen? Produser seperti apa? Produser film? Apalagi, saya sudah mengetahuinya. Kamu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Jika kamu tidak memberitahuku, bagaimana aku bisa tahu? Mungkin aku bisa membantumu. Saya bermimpi tentang hal itu. Semuanya rusak. Saya pikir saya akan menjadi aktor besar. Tapi pria malang itu menipuku. Siapa yang menipu kamu? Tidak ada gunanya memberitahumu. Kamu hanya melakukan satu hal. Kamu baru saja memasukkanku ke asrama itu. Sekarang saya harus menghadapi banyak rintangan. Jangan khawatir. Saya di sini. Bagaimana aku tidak khawatir? Apakah kamu sudah melupakan bibimu yang sedang marah? Dia memarahiku begitu banyak di sepiring nasi. Saya tidak akan tinggal di sini. Oke, aku mengerti, aku akan mengantarmu. Tapi kamu sarapan sekarang, lalu bersiap-siaplah, oke? Tapi aku tidak punya pakaian untuk dipakai. Ada banyak sekali makanan, ayo makan mengenai. Anda tidak tahu apakah Anda akan mendapatkannya nanti. Akram, apakah meja sarapan sudah siap? Ya, Nyonya sudah siap. Apakah Ali Tuan sudah bangun? Ya, Nyonya dia sudah bangun. Oke, kalau begitu panggil dia ke meja juga ya. Tapi Nyonya dia sudah pergi ke kamar baru. Tamu dengan sarapan. Oke, kamu bisa pergi dari sini. Oke, Nyonya. Wow. Sangat peduli. Lagi pula, siapa gadis itu? Kenapa kamu tidak bertanya pada Ali? Saya bertanya kepadanya. Dia bilang dia adalah temannya. Teman. Teman yang mana? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Sudahkah kamu melihat kondisinya? Dan dari mana dia berasal? Dia berbohong padamu. Saya tahu itu. Itu pun kamu diam saja. Dan apakah kamu memperhatikan sesuatu? Bahasanya sangat aneh. Kamu selalu mengatakan bahwa Ali tidak pernah melakukan apapun tanpa memberitahuku. Sekarang pernahkah kamu melihat tanpa izinmu gadis itu ada di dalam rumah? Aku memberitahumu dengan jelas. Saya bisa merasakan ancaman sekarang. Tuhan mohon ampunilah kami. Tuhan mohon ampunilah kami, kasihanilah kami. Paman sayang. Apa yang terjadi, Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi? Katakan sesuatu. Paman sayang, beritahu kami apa keputusan juri? Seluruh tanah kami. Rumah kita juga. Itu milik Abdul Qadir sekarang. Dan kami diperintahkan untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Tapi kemana kita akan pergi? Kemana kita akan pergi? Itu adalah rumah kami. Kami tidak memiliki tempat berlindung di tempat lain. Kemana kita akan pergi?
Kita harus pergi ke suatu tempat. Kita bisa tinggal di sini. Apa yang telah terjadi, ya Tuhan? Mengemas tasnya. Kami harus berangkat sebelum salat Jumat. Mengemas tasnya. Seperti Husna. Kenapa kamu di sini, duduk di sini? Saudaraku, kamu tahu mengapa aku ada di sini. Aku tahu kamu selalu mencintaiku sebagai saudara perempuan. Adikmu ada di sini untuk meminta bantuanmu. Mohon maafkan paman sayang. Jangan ambil semuanya darinya. Kemana kita akan pergi? Saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai hal itu. Apapun kata juri, kita semua harus mematuhinya. Saudaraku, kamu sangat kuat. Satu keputusan Anda akan mengubah keputusan juri. Aku tidak bisa melakukan itu. Saya sangat terhina. Aku tidak bisa memaafkannya meskipun aku menginginkannya. Tapi apa kesalahan pamanku? Ya, itu kesalahannya. Kenapa itu bukan kesalahannya? Dia adalah ayah Mina. Dan Mina milikku. Dia membiarkannya pergi. Aku sudah cukup berbuat baik padamu. Aku akan membiarkanmu hidup dari sini. Tidak ada yang bisa aku lakukan untukmu lebih dari itu. Saudara tolong terima. Ani. Di mana Bibi? Dia terus menunggumu tapi sekarang dia telah pergi. Di mana? Mungkin kamu sangat sibuk. Tapi dia memintaku untuk memberitahumu. Anda mengadakan pertemuan dengan Dewan Direksi. Ya, aku ingat, tapi dia harus ikut denganku. Ya, dia harus pergi. Caramu berperilaku buruk padanya. Tahukah kamu, dia menangis sepanjang malam? Tapi kamu tidak peduli. Hanya karena dia menganggapmu putranya, itu tidak berarti bahwa kamu akan memberinya status sebagai ibu juga. Haruskah kita pergi? मेरे दिल ने कहा अजनबी बन गया तू Cepat ayo pergi. किस्मत का मैं मारा जिंदगी है कठिन मेरी धड़कनों ने तुझको ही पुकारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे इश्क कहीं ले चल Dengan hati-hati. Mengambil langkah, seperti ini. Biarkan aku membantu, ulurkan tanganmu.
Tidak ada yang akan terjadi. Dengan nama Tuhan. 1, 2, 3, pergi. Ya. Oke, ini tangga. Ini membawamu ke atas. Kemana kamu membawaku? Ini sebuah pusat perbelanjaan. Apa? Ini adalah pusat perbelanjaan, Anda bisa makan makanan. Kamu juga bisa menemukan pakaian. Ada juga tempat bermain anak-anak. Ini pasarmu. Ya, ini pasar kami di sini. Pasar yang begitu besar. Tapi aku sudah bilang padamu. Ya, kamu diminta untuk pergi ke asrama wanita pekerja. Tapi aku ingin kamu bertemu seseorang sebelum itu. Dengan siapa? Kamu akan tahu segalanya. Tapi sebelum itu kami akan membelikan sesuatu untukmu. Pakaian untukku? Ya, untukmu. Tapi aku tidak punya uang. Tapi aku punya uang. Ayo pergi. Ya, ayo pergi ke sana. Ya. Haruskah aku pergi ke sana? इश्क कहीं ले चल Aku tidak suka hal di sini. Ayo pergi. Bagus. Mari kita membelinya. Iya, pakailah. Tapi itu akan sangat mahal. Jangan khawatir tentang itu, aku di sini. Kenapa tidak khawatir? Saya tidak punya uang untuk saat ini. Aku harus membayarmu kembali setelah aku memilikinya. Oke. Kamu boleh kembali, tapi pakailah untuk saat ini. Di sini? Di mana ruang coba? Di ruang percobaan, bukan di sini. Ayo, akan kutunjukkan padamu. Tunjukkan padanya. Ada ruang sedikit, kamu bisa ganti baju di sana. Tidak apa-apa, sempurna. Terima kasih banyak semuanya. Saya mengucapkan selamat kepada tim saya karena pertemuan kita sukses hari ini. Itu sangat bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Anda, manajer Pak. Terima kasih Nyonya. Terima kasih kembali. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya pikir jadwal kami akan dibuat dengan sangat baik. Awal menurut itu, tanggal akan disampaikan. Kerja yang sangat bagus. Jadi menurut keputusan hari ini, Rafai akan menjadi pahlawan film kami berikutnya. Dan Areba kami akan menjadi pahlawan di film kami berikutnya. Terima kasih banyak, Bu. Saya sangat senang bahwa kamu memberiku kesempatan sekali lagi. Saya tidak akan mengecewakanmu. Bagus sekali. Sutradara, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Nyonya, dia juga melakukan akting yang bagus di film terakhir. Menurutku itu adalah keputusan yang tepat. Bagus sekali. Baiklah, itu sungguh sangat bagus. Saya pikir kami mengikuti rencana yang sangat bagus hari ini. Nyonya, tidakkah menurut Anda Tuan Ali sudah terlambat hari ini? Sir Ali belum pernah selarut ini sebelumnya. Kami mengadakan diskusi penting hari ini. Ada masalah biaya.
dan lainnya juga. Kamu duduk di sini. Saya datang. Tapi kemana kamu akan pergi? Saya ada pertemuan penting. Jika Anda butuh sesuatu atau Anda perlu menelepon saya. Dia adalah Sabah, kamu bisa bertanya padanya. Tapi jika kamu tidak datang, Kenapa aku tidak datang? Saya di sini. Kamu jangan khawatir, oke? Sabah merawatnya secara khusus. Dia adalah tamu kita. Di mana nyonya? Dia ada di ruang pertemuan di dalam. Dia menanyakanmu berkali-kali. Oke. Menyajikan tehnya. Oke. Katakan padaku apa yang akan kamu ambil? arti Maksudku teh atau kopi? saya mau minum teh yang terbuat dari susu full cream. Apa yang kamu lihat? Oh, tidak apa-apa. Kamu duduk di sana. Baiklah, sudahlah. Kami telah mengambil keputusan penting dan menganggap keputusan ini sebagai keputusan final. Tolong duduk. Ali, ayolah. Kamu sangat terlambat hari ini. Kamu tahu itu pertemuan penting, Ali. Saya minta maaf karena saya mempunyai pekerjaan penting. Baiklah. Kami telah menyelesaikan banyak hal. Dan menurutnya Rafai akan menjadi pahlawan film kami berikutnya dan Areba adalah tokoh utama film kami berikutnya. Saya kira tidak demikian. Menurutku tidak, jangan tersinggung. Atau, kami telah mengambil keputusan ini. Tim telah berkontribusi dan setuju. Seluruh tim telah berkontribusi dan menyetujui. Apa alasan keberatan Anda? Saya ingin berbicara langsung dengan Anda. Jika kalian tidak keberatan, bisakah kamu meninggalkan kami sebentar? Terima kasih. Gadis ini telah menjadi kutu buku. Saya memintanya berkali-kali untuk membantu saya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia tidak mendapatkan kebebasan dari studinya. Siapa di sana? Rabia, tidak bisakah kamu mendengarnya? Lihat siapa yang ada di depan pintu. Kemarahan. Di mana dia? Kemarahan. Ibu, aku sedang membersihkan kamar. Oke, kamu bersihkan kamar. Saya akan melihatnya sendiri. Saya datang. Tidak bisakah kamu menunggu beberapa saat? Tunggu, maukah kamu mengetuk pintunya?